Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis teori konsumsi jangka pendek terhadap UMKM pedagang bakso. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih UMKM dan bakso itu. UMKM atau usaha kecil menengah merupakan satu dari beberapa sektor yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sedangkan pada kesempatan kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 3, ingin menganalisis tentang teori konsumsi jangka pendek yaitu terhadap pedagang bakso. Sebelumnya, apa sih bakso itu? Bakso merupakan salah satu usaha yang cukup populer di Indonesia. Bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan, dicampur dengan bahan lain. Dibentuk dalam berbagai bentuk, bisa bulat, kotak, maupun bentuk untuk keras ini. Kemudian pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dilakukan para pelaku UMKM terhadap PKL dan kios jika pendapatan mulai meningkat. Kemudian bagaimana upaya pelaku UMKM bakso, PKL dan kios dalam mengatasi permasalahan apabila pendapatan mengalami penurunan dan permasalahan apabila bahan baku mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana dampak apabila terjadinya kenaikan bahan baku pada perubahan pendapatan serta konsumsi para pelaku UMKM bakso. Selanjutnya untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yakni hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai C sama dengan A plus BY, di mana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi yang tidak ada pendapatan. B adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi. Y adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Selanjutnya, apa sih teori konsumsi jangka pendek itu? Jadi, teori konsumsi jangka pendek yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau barang dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, jangka pendek tidak merujuk pada periode waktu tertentu, sebagai mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam analisis produksi jangka pendek, ada sebagian faktor yang dianggap tetap jumlahnya. Dalam teori Keynes menyatakan sebuah pendapat mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi tersebut yaitu jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Jadi, pada hakikatnya konsumsi manusia dan sosial secara mutlak ditentukan oleh tingkat pendapatan sekalipun ada determinan lain. Menurut Keynes, semua itu tidak berarti apa-apa dan tidak terlalu penting. Yang pertama, hubungan antara pendapatan disposable dan konsumsi. Adapun fungsi konsumsi Keynes dalam jangka pendek dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Fungsi konsumsi Keynes yakni C sama dengan CO plus BYD. Dari fungsi tersebut, Keynes membuat dugaan atau asumsi mengenai teori konsumsi. Berikut asumsi-asumsi yang dibuat oleh Keynes. Yang pertama, kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume, yakni di mana jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan konsumsi meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Tapi Keynes sendiri memperingatkan bahwa peningkatan konsumsi tidak sebesar peningkatan pendapatan atau bisa disebut dengan MPC. Yang kedua, ada kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume, yakni peningkatan pendapatan selalu lebih besar dari peningkatan konsumsi, sehingga mereka menurun ketika pendapatan meningkat. Oleh karena itu, masih mungkin untuk membuat pernyataan bahwa tren tabungan rata-rata meningkat dengan setiap peningkatan pendapatan. Yang ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. 3. Berikutnya, gambaran umum. Dalam pengamatan yang sudah kami lakukan untuk mengetahui pola konsumsi pada pelaku usaha UMKM bakso di daerah Jember dan Banyuwangi, pengamatan ini dilakukan melalui wawancara, yaitu di mana responden menjawab pertanyaan yang kami ajukan.
terdapat 36 responden dari para pelaku usaha UMKM bakso. Berdasarkan klasifikasinya, yakni kami mengklasifikasikan berdasarkan gender. Dapat dilihat pada diagram di atas, terdapat 50% responden berjenis kelamin laki-laki dan 50% berjenis kelamin perempuan. Berikutnya ada tempat berjualan. Dari data yang kita klasifikasikan, terdapat 50% responden berjualan di tempat atau memiliki kios, dan 50% lainnya adalah pedagang kaki lima atau pedagang keliling. Berikutnya, data ketika pendapatan pelaku UMKM naik dapat kita lihat dalam diagram di atas, yaitu sebanyak 50% orang menabung uangnya saat pendapatan naik. Terdapat 19% orang yang memutuskan menjadikan pendapatan saat naik sebagai modal produksi untuk selanjutnya. 18% orang memutuskan untuk digunakan sebagai konsumsi sehari-hari, dan 9% orang memilih untuk digunakan sebagai produksi tambahan. Berikutnya data yang dilakukan pelaku UMKM bakso ketika bahan baku naik terhadap produksi dan penjualan. Nah, ini sudah dapat dilihat dalam tabel diagram di atas. Nah, berdasarkan hasil wawancara, ketika bahan baku naik ada 42% orang yang mengatakan akan mengurangi bahan baku bakso pada saat produksi. 23% orang mengatakan tetap menjaga porsi dan ukuran, namun keuntungan yang mereka dapat akan menipis. 17% orang mengatakan mengurangi bentuk bulatan pada bakso, dan 10 orang mengatakan mengurangi porsi per mangkok bakso. 9% lainnya mengatakan akan menaikkan harga pada bakso. Berikutnya, data pelaku UMKM bakso dalam mengatasi permasalahan pendapatan ketika turun. Dapat kita lihat pada diagram lingkaran di atas ini. Pada data di atas ini terdapat pelaku UMKM ketika pendapatan mereka turun, 50% mengatakan akan menggunakan tabungan mereka untuk produksi bakso selanjutnya. 14% orang mengatakan produksi bakso pada hari berikutnya akan dikurangi. Ada juga 14% orang mengatakan pendapatan mereka menurun. 8% orang mengatakan menggunakan pendapatan sisa mereka untuk produksi berikutnya. Dan 6% orang mengatakan produksi mereka tetap tidak terpengaruhi apa-apa. 2% lainnya mengatakan menggunakan uang pribadi mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendapatan jika bahan baku naik. Dampak pendapatan jika bahan baku naik dapat dilihat pada diagram 50% dari 36 responden mengalami berkurangnya pendapatan karena tidak dapat menaikkan harga, sehingga pendapatan menurun namun produksi tetap. 50% lainnya tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan pendapatan tetap stabil. Ini diagramnya. Asal modal jika pendapatan menurun. Responden memiliki beberapa strategi untuk mengatasi penurunan pendapatan agar modal tetap ada digunakan untuk produksi sehingga tetap dapat berjualan. Pertama, menggunakan tabungan untuk modal. Kedua, hutang artinya meminjam modal untuk berjualan. Ketiga, mengurangi modal untuk berjualan keesokan harinya. Keempat, modal tetap sehingga tidak mempengaruhi untuk produksi keesokan harinya. Laba penjualan. Laba yang ditetapkan untuk penjual rata-rata perharinya dari 36 responden dinyatakan dalam persentase adalah sebanyak 40% responden mendapatkan 100 sampai 200 ribu perharinya. Yang 37% responden mendapatkan 300 sampai 400 ribu perharinya. Ada 20% responden yang memiliki pendapatan 1 sampai 3 juta perharinya. Dan 3% lainnya mendapatkan 450 sampai 500 ribu perharinya. Ini laba UMKM bakso. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh kelompok 3, yang dimana terdapat 36 responden yang memiliki jawaban berbeda-beda. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut itu nantinya digunakan sebagai
data dari penelitian kami yang berjudul Analisis Teori Konsumsi Jangka Pendek terhadap Pelaku UMKM Bakso. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan yang dilakukan para pelaku UMKM bakso keliling maupun menetap ketika pendapatannya naik. Berdasarkan data yang sudah disajikan kelompok 3 dalam diagram, berikut adalah cara yang dilakukan oleh pedagang ketika memiliki pendapatan yang meningkat. Yang pertama, suara terbanyak yaitu adalah menabung hasil pendapatan yang meningkat. Yang kedua, ada digunakan sebagai modal selanjutnya. Yang ketiga, digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Yang keempat, menambah produksi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah untuk arisan. Selanjutnya yaitu ada upaya pelaku UMKM bakso keliling atau menetap dalam mengatasi permasalahan pendapatan yang menurun akibat bahan baku naik. Nah, di sini cara yang dilakukan oleh pedagang bakso ini yang pertama yaitu menggunakan sisa laba atau keuntungan dari penjualan sebelumnya, dan yang terakhir mengurangi produktivitas barang dagangan sesuai modal yang tersedia. Sebelum masuk ke kesimpulan, berikut adalah cuplikan di mana kita melakukan wawancara atau interview. Jadi kesimpulannya adalah ternyata konsumsi jangka pendek untuk pedagang bakso itu tidak relevan karena ketika pendapatan naik, para pedagang bakso itu tidak menghabiskan uangnya tetapi malah untuk menabung atau menambah jumlah produksi untuk produksi yang akan datang.